Bintang-bintang menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah. Terangi dunia. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya bersama Yesus. Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripadaku.
Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Roma 8 ayat 29a. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sejak awal Tuhan memilih kita. Shalom Kids Impact. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Sekarang Kak Sasa mau ajak adik-adik semuanya pemanasan dulu. Kakak mau tes suara dan semangatnya dimanapun adik-adik berada, oke? Kalau nanti kakak bilang Kids Impact, adik-adik jawab sejak kecil sudah kuat, harus teriak dan lompat setinggi-tingginya. Oke, siap ya? Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Haleluya. Adik-adik semuanya siap memuji Tuhan ya? Kakak siap? Siap. Kakak siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan yuk. Katakan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah. Putar-putar puji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita percaya bahwa di tahun ini adik-adik, kakak-kakak, keluarga kita semuanya akan diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya boleh katakan yuhu. Oke, kita mau pujikan sama-sama, aku diberkati Tuhan. Semuanya bergerak ya. Adik-adik boleh tepuk tangan, adik-adik boleh bergoyang. Kita mau sungguh-sungguh puji Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila apa? Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku Sekarang katakan diberkati. kamu diberkati. Kamu diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku Musik memuji diberkati. Tuhan. Sekarang Kak Angel mau ajak adik-adik ikuti gerakan Kak Angel ya. 1, 2, 1. Good job. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Adik-adik boleh katakan, boleh memuji Tuhan. Aku puji Kau Tuhan. Nah, sekarang kita percaya bahwa kakak kita, adik kita, papa, mama, nenek, kakek itu semuanya diberkati Tuhan ya. Kita mau tujukan jempol ke depan, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Adik-adik siap ya? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku Katakan kamu diberkati. Kamu diberkati, Sepanjang hidupmu diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, kamu diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Kamu diberkati. Kamu diberkati. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik sorangan. Haleluya. Siapa di sini adik-adik yang setuju kalau hidup kita semua diberkati sama Tuhan? Katakan saya kakak. Saya Kak. Oke, nah karena kita sudah memasuki tahun 2024, kita percaya bahwa hidup kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Sekarang yuk kakak aja, adik-adik kita bisa siapkan posisi yang terbaik buat Tuhan. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Jadi sebelum itu kita undang hadirat Tuhan, kita berikan posisi yang terbaik buat Tuhan karena kita mau ngobrol sama Raja di atas segala raja. Oke. Yuk adik-adik siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa tutup mata, adik-adik bisa lipat tangan. Kita mau pujikan haleluya buat Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Yes, Tuhan, ini kami Bapa. Ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari kita pujikan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu adik-adik, kita pujikan, ku nyanyi haleluya. Ku
besar kuasa-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu adik-adik, pujikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari adik-adik, kakak ajak kita untuk belajar menyembah Tuhan. Adik-adik bisa ikuti perkataan kakak. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyaringkan suaramu, kita pujikan, ku nyanyi haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Jumpa lagi dalam Kids News minggu ini. Siapa yang sudah mengikuti doa puasa 21 hari? Wah, hebat sekali. Terus semangat ya sampai hari yang ke-21. Yang belum mengikuti, yuk kita ikuti kegerakan doa puasa awal tahun 21 hari ini. Doa puasa membuat tubuh kita sehat dan roh kita kuat loh. Jadi semangat berpuasa ya. Apakah ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact? Jika ada, bagi adik-adik yang mengikuti secara online, dapat komen di kolom live chat dan menghubungi nomor 081 18 907 907. Karena kakak-kakak ingin berkenalan lebih lagi dengan adik-adik. Bagi adik-adik yang mengikuti secara onsite, boleh mengangkat tangan agar adik-adik dapat dilayani. Ada juga Pastor Nita yang ingin menyambut adik-adik loh. Let's check this out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Saatnya kita memberikan persembahan. Ups, sebelum memberi persembahan, apakah ada yang berulang tahun selama 1 minggu ini? Happy birthday ya! Nanti kita berdoa bersama-sama. Sekarang kita siapkan persembahan kita ya adik-adik. Adik-adik dapat minta bantuan orang tua untuk scan QR Code yang ada di layar atau juga bisa melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat beribadah dan memuji Tuhan. Saat ini, kami berdoa untuk teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, dan berikan umur yang panjang. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah terus menyertai kehidupan mereka. Saat ini juga kami akan memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan kami, biarlah dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati orang tua kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa fokus, catat remanya, dan lakukan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, kayaknya masih kurang semangat nih. Sekali lagi deh, Kak Naren mau sapa adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, nah ini baru semangat. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki minggu kedua di tahun yang baru ini, tahun 2024. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semua sehat? Semua happy? Wah,
Puji Tuhan, Kak Naren berdoa kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan serta sukacita dan kesehatan dari Tuhan terus memenuhi hidup adik-adik. Nah adik-adik, kalau kemarin kita sudah belajar ya adik-adik ya tentang multiplikasi, hari ini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab, 2 orang yang sangat luar biasa adik-adik. Tokoh yang sangat taat kepada Tuhan sehingga Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Kira-kira siapa ya tokohnya? Ada yang bisa tebak nggak? Siapa yang bisa tebak? Oke, sambil kita cari tahu jawabannya adik-adik, sekarang Kak Naren mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan firman Tuhan. Semuanya Kak Naren ajak adik-adik untuk duduk yang manis. Sudah duduk yang manis? Sekarang pasang telinganya. Buka hatinya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk Kak Naren ajak adik-adik untuk lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Buka telinga kami Tuhan Yesus, buka hati kami, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh kakak guru kami dapat kami dengar dengan baik, kami remakan, bahkan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang judulnya adalah Sejak Awal Tuhan Memilih Kita. Apa adik-adik? Sejak awal Tuhan memilih kita. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nah, hari ini adik-adik karena ayatnya cukup panjang, Kak Naren tidak akan membacakan satu persatu. Nanti tugasnya adik-adik setelah selesai ibadah, adik-adik baca ya adik-adik ayat firman hari ini. Kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa atau kakak adik-adik untuk membacakan. Nah, kembali ke pertanyaan Kak Naren tadi, siapa ya kira-kira 2 tokoh yang luar biasa itu? Nah, tokoh hari ini bernama Bapak Zakaria dan juga Ibu Elisabeth. Siapa adik-adik? Betul, Bapak Zakaria dan juga Ibu Elisabeth. Nah, siapa sih Bapak Zakaria ini? Bapak Zakaria ini adalah seorang imam Yahudi adik-adik. Imam itu apa ya? Mungkin kalau misalnya zaman sekarang imam itu bisa disebut dengan pemimpin agama atau pendeta adik-adik. Nah, Bapak Zakaria ini bekerja di bait suci adik-adik. Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini tidak mempunyai anak adik-adik. Sampai Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini bertambah tua, mereka juga belum diberikan keturunan adik-adik. Mereka juga belum mempunyai anak adik-adik. Pada suatu hari adik-adik, Bapak Zakaria ini mendapatkan sebuah kehormatan adik-adik. Apa tuh kehormatannya? Dia itu diberikan kehormatan untuk mempersembahkan korban bakaran adik-adik. Mempersembahkan korban bakaran di bait suci adik-adik. Nah, ketika Bapak Zakaria ini sedang mempersembahkan korban bakaran di bait suci, tiba-tiba adik-adik ada sesosok malaikat datang menemui Bapak Zakaria. Wah,
Adik-adik, gimana nih kalau misalnya adik-adik jadi Bapak Zakaria, tiba-tiba ada yang nongol adik-adik, seorang malaikat. Yang adik-adik rasakan apa adik-adik? Iya, pasti yang pertama kaget. Wah, tiba-tiba muncul sosok yang besar, putih, bercahaya ya adik-adik ya. Pasti adik-adik juga ada rasa takutnya adik-adik. Nah, Bapak Zakaria juga merasakan yang sama adik-adik. Dia kaget dan dia takut. Lalu malaikat ini bilang gimana adik-adik? Jangan takut. Malaikat ini berkata kepada Bapak Zakaria, jangan takut. Tahu nggak adik-adik, kenapa malaikat ini datang kepada Bapak Zakaria? Malaikat ini mau memberikan kabar baik kepada Bapak Zakaria adik-adik. Malaikat ini mau membawakan kabar sukacita kepada Bapak Zakaria. Coba kalau misalnya nih adik-adik nih ya punya sebuah mimpi. Punya sebuah keinginan adik-adik. Terus ada orang yang bisa mewujudkannya datang kepada adik-adik dan dia bilang kayak gini. Tahu nggak sebentar lagi mimpimu itu jadi kenyataan. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti happy ya adik-adik ya. Pasti senang sekali adik-adik. Nah ingat nggak adik-adik? Tadi Kak Naren bilang Zakaria dan Elizabeth itu sampai tua, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, mereka itu belum punya anak adik-adik. Nah malaikat ini datang untuk memberikan kabar baik bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang mustahil adik-adik. Apa sesuatu yang mustahilnya? Yaitu Elizabeth dan Zakaria akan diberikan seorang anak laki-laki. Wah itu sesuatu yang mustahil adik-adik. Adik-adik pernah nggak lihat nenek-nenek yang baru hamil? Nggak pernah ya adik-adik ya, karena kalau sudah tua, kalau sudah nenek-nenek itu tidak bisa hamil lagi adik-adik. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Kalau nih tiba-tiba ya adik-adik ya, misalnya ada orang yang datang ke adik-adik. Terus habis itu orang itu bilang kayak gini, kamu tahu nggak? Kamu itu akan bisa minum seluruh air yang ada di lautan. Mungkin nggak adik-adik? Gak mungkin ya, mana mungkin kita bisa minum air yang ada di lautan, kan airnya sangat banyak ya adik-adik. Gak mungkin, pasti adik-adik tidak percaya kan? Iya adik-adik, nah Zakaria ini juga sama adik-adik. Ketika dibilang sama malaikat bahwa kamu akan melahirkan anak laki-laki dan kamu harus menamainya Yohanes. Zakaria percaya nggak adik-adik? Gak percaya adik-adik, dia berpikir mana mungkin Tuhan. Mana mungkin, ini loh lihat aku udah tua, rambutku udah putih, istriku juga udah tua, mana bisa punya anak, umur kita udah tua adik-adik. Nah, namun karena si Zakaria ini tidak percaya, dia akhirnya menjadi bisu adik-adik. Menjadi bisu. Bisu itu apa? Ada yang tahu nggak bisu itu apa adik-adik? Iya, bisu itu tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong adik-adik. Sejak saat itu adik-adik, Zakaria tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong sampai anak yang dibilang sama malaikat tadi lahir ke dunia adik-adik. Setelah mendengar berita itu dan Zakaria menjalankan semua tugasnya, akhirnya Zakaria pulang ke rumah adik-adik. Dan tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Betul adik-adik, Elizabeth istrinya Zakaria benar-benar hamil adik-adik, benar-benar mengandung. Wah luar biasa ya adik-adik ya, Tuhan itu membuat semua hal yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar nyata terjadi adik-adik. Tuhan menggenapi janji-janjinya adik-adik. Elizabeth benar-benar mengandung dan akhirnya Elizabeth mendapatkan seorang anak dan nama anak itu adalah Yohanes.
Yohanes adik-adik yang kita sering kenal sebagai Yohanes Pembaptis adik-adik. Nah, melalui anak ini adik-adik, sungguh-sungguh Tuhan bekerja mempersiapkan umat-umat, mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang Elisabet dan Zakaria. Nah, supaya adik-adik lebih paham lagi bagaimana ceritanya, Kak Naren mau ajak adik-adik untuk menonton videonya bersama-sama. Siapa yang mau nonton video? Semuanya mau? Oke, semuanya coba duduk yang manis dulu. Kita mau tonton videonya bersama-sama ya. Yuk kita lihat. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, gimana tadi adik-adik videonya? Adik-adik semuanya paham kan ceritanya? Oke adik-adik, nah dari firman Tuhan tadi yang Kak Naren ceritakan dan dari video yang sudah kita lihat, kita mau belajar bersama-sama adik-adik. Kira-kira apa
apa sih yang bisa kita pelajari dari Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth? Kita belajar bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk. Yang pertama adik-adik, kita tahu bahwa Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini adalah orang yang sungguh-sungguh luar biasa adik-adik. Mereka ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan adik-adik. Semua perintah Tuhan mereka lakukan. Bahkan mereka ini disebutkan dalam firman Tuhan, mereka ini tidak bercacat dan bercela adik-adik. Wah, keren ya adik-adik ya. Nah, Bapak Zakaria ini juga orang yang setia adik-adik. Dia setia melayani Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Dia selalu setia melayani Tuhan, bahkan meskipun dia sampai tua belum diberikan anak adik-adik, dia masih setia kepada Tuhan adik-adik. Nah, karena Bapak Zakaria ini dan Ibu Elizabeth ini orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan, maka apa adik-adik? Tuhan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupannya Tuhan. Elizabeth dan Zakaria ini adik-adik. Bahkan Tuhan menjawab doa-doa mereka yang tadinya mustahil adik-adik mereka bisa mendapatkan anak. Tuhan menjawab doa mereka dan Tuhan memberikan anak yang luar biasa kepada mereka adik-adik. Nah, dari Zakaria dan Elizabeth adik-adik, kita mau belajar bersama-sama, kita mau contoh Zakaria dan Elizabeth adik-adik untuk melakukan hal-hal yang mereka lakukan adik-adik. Nah, poin yang kedua adik-adik, bagaimana sih cara melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Apa adik-adik? Hidup benar di hadapan Tuhan. Kak, hidup benar di hadapan Tuhan itu seperti apa sih? Contohnya apa sih? Ya, contohnya adalah adik-adik harus melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Contohnya apa adik-adik? Berbicara yang sopan. Siapa di sini kalau bicara suka teriak-teriak? Jangan angkat tangan. Siapa yang suka ngomong kasar? Jangan angkat tangan adik-adik. Yang suka ngomong kasar, yang suka ngomong teriak-teriak. Yuk kita mulai rubah adik-adik. Kita mulai bicara yang sopan adik-adik. Kita harus selalu berkata yang jujur adik-adik. Yang suka bohong, yuk kita tinggalkan. Kita nggak mau suka bohong lagi adik-adik. Kita mau berkata yang jujur. Kita harus mau mengakui kesalahan kita adik-adik. Kalau ada yang salah sama kita, kalau ada yang membuat kita sedih, membuat kita sakit hati, kita harus memaafkan. Kita harus mau berteman sama siapa aja adik-adik. Jangan memilih-memilih teman. Gak boleh membuli teman-temannya juga adik-adik. Harus taat sama mama papa. Nah, itu adalah contoh hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Siapa yang mau hidup benar dan hidup baik di hadapan Tuhan? Semua mau? Oke adik-adik, selanjutnya adik-adik. Memiliki sikap yang penuh kesetiaan. Apa adik-adik? Miliki sikap yang penuh kesetiaan. Kak Naren mau tanya, siapa di sini yang tahu artinya setia itu apa adik-adik? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu mungkin apa itu setia? Nah, kesetiaan itu adalah sikap yang dapat dipercaya dalam setiap keadaan adik-adik. Contohnya kayak gimana sih Kak setia Kak? Bingung deh aku Kak contohnya. Nah, Kak Naren ada contoh nih adik-adik. Jadi, ada seorang anak nih adik-adik. Nama anaknya adalah Rena. Siapa adik-adik nama anaknya? Rena. Nah, suatu hari adik-adik, mamahnya Rena ini tiba-tiba sakit adik-adik. Dia harus dirawat di rumah sakit adik-adik. Karena mamahnya Rena ini dirawat di rumah sakit, Rena sebagai anak pertama yang punya adik-adik, dia itu harus mengurus rumah adik-adik. Dia harus membereskan rumah, dia harus membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan Rena ini harus
menemani adik-adiknya untuk bermain adik-adik. Padahal waktu itu udah akhir semester, udah mau ujian, saking dia sibuk beresin rumah, bantu-bantu pekerjaan rumah, temenin adiknya main, dan lain-lain. Adik-adik, dia sampai nggak sempet belajar, padahal dia itu udah waktunya ujian adik-adik. Bener aja nih adik-adik, waktu dia ujian, dia kesulitan banget untuk mengerjakan adik-adik. Dia bingung, aduh ini jawabannya apa ya, aduh aku kurang belajar. Dia ada kepikiran, apa aku nyontek aja ya biar nilaiku bagus. Tapi dia inget, enggak, nyontek itu enggak boleh, nyontek itu enggak baik, aku enggak mau. Kata kakak guru sekolah minggu enggak boleh nyontek itu dosa. Akhirnya Rena mengerjakan sesuai dengan apa yang dia bisa adik-adik. Nah, waktu pengumuman nilai, ternyata benar aja adik-adik, nilainya Rena kurang bagus adik-adik. Dia kecewa, dia sedih adik-adik. Terus Rena dipanggil sama gurunya. Kenapa Rena nilainya jelek? Gurunya bilang, Rena menjawab, iya Bu. Rena menceritakan bahwa mamahnya dia sakit, dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, dia harus menolong adiknya sampai nggak sempat belajar. Tapi Rena nggak mau nyontek. Nah, karena itu gurunya jadi merasa terharu, wah Rena baik banget. Lalu gurunya memberikan kesempatan kepada Rena untuk remedial adik-adik, untuk memperbaiki nilainya. Nah, contoh dari Rena tadi adik-adik, dia orang yang setia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Tidak boleh mencontek. Meskipun Rena susah payah mengerjakan, gak bisa, dia setia kepada firman Tuhan untuk tidak mencontek adik-adik. Itu contoh setia adik-adik. Ada lagi nih adik-adik, misal nih hari Minggu, adik-adik kan harusnya sekolah minggu ke gereja ya adik-adik ya. Tapi di mall nih ada acara yang seru adik-adik. Adik-adik lebih milih pergi ke mall atau tetap datang ke gereja sekolah minggu adik-adik? Apa ayo? Wah keren, adik-adik semua pilih sekolah minggu ya adik-adik. Nah itu juga contoh yang setia adik-adik setia kepada Tuhan, setia beribadah. Itu adalah contoh yang setia. Nah dalam kehidupan sehari-hari ini masih banyak hal-hal lain yang menguji kesabaran kita adik-adik. Nah di dalam firman Tuhan hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar dari Zakaria dan Elisabeth. Kita mau sama-sama setia kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Siapa di sini yang mau jadi anak yang setia dan taat? Semua mau? Semua mau? Oke, yang mau sama-sama Kak Naren ajak adik-adik untuk taruh tangan kirinya di dada. Angkat tangannya, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari Zakaria dan Elisabeth. Tuhan, kami mau belajar dari Zakaria dan Elisabeth Tuhan, jadi anak yang taat akan perintah-Mu, yang setia akan Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, jadi anak-anak yang setia kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah firman Tuhannya sudah selesai sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita mau ayat emas dulu ya adik-adik yuk ya. Yuk Kak Naren ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Sudah berdiri semua. Kita mau sama-sama bacakan ya adik-adik ya. Ayat emas hari ini kita ambil dari Roma 8 ayat 29a. Roma 8 ayat 29a. Oke. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Oke adik-adik, itu ayat emasnya adik-adik bisa hafalkan. Kalau sudah hafal bisa minta tolong mama, papa,
atau kakak adik-adik untuk cek apakah adik-adik sudah benar-benar hafal. Oke adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online Kids Impact. Tetap semangat, tetap sukacita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.